Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Wiliani dengan NIM 112110356 dari kelas MA21 C05. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pendidikan kewarganegaraan. Pokok pembahasannya itu yang pertama ada filsafat Pancasila, yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah hak asasi manusia. Filsafat dan filsafat Pancasila. Secara etimologis itu merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, nikmat, dan kearifan pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, itu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Terus Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Jadi filsafat Pancasila itu adalah bisa didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila atau Natonagoro. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan dan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat Pancasila memiliki ciri atas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Itu ada sila-sila Pancasila. Inti sila-sila Pancasila itu ada Tuhan, yaitu sebagai causa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain menjadi haknya. Landasan ontologis Pancasila itu menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua itu adalah landasan epistologis Pancasila. Epistologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validaritas ilmu pengetahuan. Menurut Tinus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Isi arti Pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Arti Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga itu adalah landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologi itu berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teologi. Jadi aksiologi adalah teori nilai yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dalam filsafat Pancasila itu ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, itu adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya adalah terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga itu ada nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi satu pegangan hidup. Ini ada beberapa pengertian ideologi menurut ahli ilmu ya. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi membenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntunan-tuntunan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Yang kedua adalah ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya itu ada bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja, sehingga tidak langsung operasional. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabutnya. Ada 3 dimensi sifat ideologi, itu ada dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara tepat. Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau. Keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Di sini ada makna Pancasila sebagai ideologi Pancasila, ideologi bangsa. Itu sebagai bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, dan berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Nah, yang terakhir itu ada pembahasan tentang hak asasi manusia. Jadi pengertian hak itu adalah sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Asasi itu bersifat dasar, pokok atau fundamental. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Nah, pengertian HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tampaknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia menurut Jan Matterson. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai kodrati dan menurut Johan Locke. Di sini ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1. Itu disebutkan itu adalah HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
Nah, di sini ada hak-hak di bidang ekonomi nih, seperti hak pekerjaan, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak jaminan sosial, hak kehidupan yang layak, dan hak atas pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus ada hak di bidang sipil dan politik, itu seperti hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka umum, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak untuk berserikat. HAM universal, HAM yang telah diakui oleh masyarakat, itu seperti kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini ada kesimpulan tentang hak asasi manusia. Jadi HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Winnie Yuliani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.